Pagi hari ini Tuhan, Bapak kami bergembira karena kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersuka cita karena kami juga tahu bahwa Engkau telah datang dan menyelamatkan kehidupan kami dari segala dosa. Bapa yang di surga, biarlah pada saat ini hati kami, kehidupan kami serahkan kepadamu juga. Supaya kami mengenal lebih dalam Engkau Tuhan. Biarkan Kau pimpin kami untuk kami mendengarkan sabdamu. Pakai hamba mulut bibir dan seluruh yang hamba miliki Tuhan hanya untuk memberitakan isi hatimu Tuhan. Demikian juga kepada semua yang ada dalam ruangan Zoom ini Tuhan. Kau berkati mereka urapi supaya Roh Kudus dapat memberikan hati yang tenang, yang lembut untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu. Bapa jaga koneksi supaya segalanya menjadi lancar. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pagi Bapak dan Ibu, Shalom, apa kabar? Baik, bulan ini kita masih dalam tema bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Ya, saya ingin memberi judul pembawaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjaga pelita tetap menyala di tengah kebisingan dunia. Ya, kita memang disadari atau tidak disadari, kita itu selalu pada saat ini mendengarkan banyak hal, ya kan, segala dan kesibukan yang ada. Jadi kita menghadapi apa yang kita namakan kebisingan, banjir informasi, notifikasi, distraksi dan lain sebagainya. Ada sebuah survei yang saya pernah baca bahwa pada saat ini rata-rata kita semua memeriksa ponsel kita itu 205 kali di dalam sehari, yang artinya hampir 5 menit kalau kita masih apinya dalam aktivitas kita. Bayangkan ya, kita juga tanpa disadari juga pagi hari yang kita cari adalah ponsel ya. Dan lebih 80% orang langsung melihat ponselnya itu dalam 10 menit pertama setelah bangun. Dan lama apa namanya, kita menatap ponsel kita itu atau smartphone kita itu 5 jam per hari atau setara dengan 76 hari di dalam setahun. Ya, berarti hampir 20% lebih daripada hari-hari yang kita lewati itu adalah menatap ponsel kita. Itu suatu hal yang luar biasa. Dunia digital memang semestinya memudahkan, justru sering menambah kebisingan di dalam hidup kita. Memang sekarang ini kehidupan kita terlalu banyak pilihan ya. Kalau dulu TV itu hanya siarannya TVRI dan TV-nya nggak pernah bisa dibawa-bawa. Jadi kalau kita mau mau apa namanya menonton TV harus di rumah ya. Siarannya hanya satu. Akan tetapi sekarang pun kita justru dalam kemudahan, siarannya banyak dan TV-nya bisa kapan saja. Artinya segala sesuatunya itu sekarang mendatangi kita ya, mendatangi kita, itulah yang membuat kebisingan. Nah, sebagai ya hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tentunya kita juga tidak kebal terhadap kebisingan tersebut ya. Ya terkadang di tengah kesibukan sebagai pelayan dalam pelayanan, ponsel kita berdiri ya, email pekerjaan ya, kita atau kadang-kadang secara iseng ya update sosial media dan lain sebagainya. Ada aja yang mendesak perhatian kita, yang mendistraksi perhatian kita. Mungkin juga kepada saat pagi hari ya, kita ingin membaca renungan justru terdistraksi ketika ada notifikasi muncul. Ya, jadi jari kita tidak tahan untuk melihat apa sih yang berita baru yang didapatkan baik melalui WA atau apapun ya. Mungkin ya Bapak Ibu pernah mengalami hal semacam itu. Inilah potret dunia, informasi overload dan digital distraction yang begitu nyata. Selain kebisingan digital, ada pula kebisingan emosional dan mental. Berita buruk berkali-kali silih berganti mulai dari konflik global, krisis ekonomi, isu sosial, pergumulan pribadi setiap hari. Kita hidup di zaman di mana banyak suara berbicara kepada kita. Ya, iklan di mana-mana, opini di media sosial, tuntutan pelayanan dan lain sebagainya. Dulu ya
Untuk memilih kecap kita nggak perlu lama-lama. Sekarang kita memilih kecap aja di etalase begitu lama. Kita berpikir mana yang benar, mana yang paling enak, jenis apa yang sesuai dengan kita. Hal seperti itu justru memberikan distraksi dari kita semakin sibuk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan di tengah hiruk pikuk itu? Bagaimana kita tetap fokus menantikan kedatangan Kristus jika perhatian kita mudah terpecah? Inilah tantangan besar kita, menjaga pelita iman tetap menyala terang di tengah badai informasi dan kesibukan dunia. Dalam Lukas 12 ayat 35, Yesus bersabda, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Ayat ini memberikan gambaran yang kuat. Yesus menghendaki kita selalu siap sedia, ibarat hamba yang pakaian sudah dipersiapkan untuk bekerja dan pelita di tangannya terus menyala. Mengapa? Supaya ketika tuannya datang, didapati kita berjaga-jaga. Dan kemudian Yesus melanjutkan, "Hendaklah kamu seperti orang-orang yang menantikan tuannya." Lukas 12 ayat 36. Itulah memberikan gambaran yang jelas. Tuhan mau hidup dengan kesiapan penuh dan pelita yang menyala. Meskipun dunia sekitar kita itu gelap dan berisik. Ya. Sekarang kita memasuki masa Advent, masa Natal ya, adalah waktu kita mengenang kedatangan Kristus yang pertama kalinya. Sekaligus juga kita ada di tengah-tengahnya menantikan kedatangan yang kedua. Kata Advent itu sendiri berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Pada Natal pertama lebih dari 2000 tahun yang lalu, hanya sedikit orang yang benar-benar siap dan menanti kedatangan Mesias. Sebagian besar dunia waktu itu sibuk dengan urusannya. Bayangkan di Bethlehem tidak ada tempat di rumah penginapan bagi Yusuf dan Maria. Kota itu terlalu sibuk oleh sensus dan urusan duniawi. Para pemuka agama di Yerusalem, meski tahu nubuat mengenai Mesias, tampaknya tidak tergerak untuk ikut mencari dia. Hanya segelintir orang-orang yang benar-benar menjaga pelita harapan mereka. Contohnya adalah Simeon dan Hana. Ya, dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 38 kita bisa membaca kisah tersebut. Alkitab mencatat Simeon sebagai orang yang benar-benar menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus menyatakan padanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Benar saja ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah, Simeon yang bekal langsung mengenali juru selamat yang dinantikan itu. Hana pun demikian. Nabi perempuan yang sudah lanjut usia tekun beribadah siang malam sehingga ketika Kristus datang, ia pun siap dan bersuka cita. Apa rahasia mereka? Tetap seperti itu. Mereka hidup di dalam doa dan kepekaan rohani yang tinggi. Sehingga di tengah kebisingan, situasi politik pada saat itu ya, penjajahan Romawi, dan religius pada waktu itu, pelita mereka tetap menyala. Mereka tidak tertidur secara rohani, mereka hidup dalam penantian aktif akan janji Tuhan. Di sisi lain kita melihat juga contoh-contoh orang bijak seperti orang Majus yang dari timur datang menyembah Yesus. Mereka termasuk sedikit orang yang peka membaca tanda zaman, bintang di langit, dan bertindak setelah itu. Sementara Raja Herodes dan penduduk Yerusalem justru gelisah mendengar kabar Mesias lahir. Para Majus dengan tekun mengikuti terang bintang hingga menemukan Yesus. Saya bisa membayangkan bagaimana andai pada saat itu orang-orang Majus itu lalai atau terlalu sibuk dengan urusan negeri mereka, mungkin mereka tak akan pernah melihat sang raja yang baru lahir. Lagi-lagi hanya berjaga-jaga yang mengalami sukacita kedatangan Kristus. Kini kita berada di dalam dua kedatangan Kristus. Yang pertama telah terjadi di yang kita kenal dengan waktunya Natal, dan yang kedua akan segera tiba pada waktu yang kita tidak pernah tahu. Gereja mula-mula hidup dengan kesadaran tinggi akan hal ini. Kita tahu bahwa salam mereka sehari-hari pada saat itu adalah Maranatha. Artinya apa? Tuhan datanglah. Ada kerinduan mendalam agar Kristus segera datang dalam kemuliaannya. Mereka menjaga pelita pengharapan itu menyala di hati mereka. Rasul Paulus menasihati Titus bahwa kita harus hidup bijaksana, adil dan beribadah sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, yaitu kedatangan Kristus Yesus yang mulia. Ya, Titus 2 ayat 12 ayat 3 sampai 13. Jadi sikap menanti itu adalah bagian esensial dari iman Kristen sepanjang zaman.
Namun jujur kita harus akui 2000 tahun yang lalu terkadang semangat Maranatha bisa meredup di gereja modern. Dunia semakin maju, juga semakin ramai oleh kesenangan dan kekhawatiran hidup. Yesus pernah memperingatkan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan dan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lukas 21 ayat 36. Artinya, kita diminta tetap waspada secara rohani, jangan sampai tertidur oleh kenyamanan atau terhanyut arus dunia. Rasul Petrus juga mengingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Menarik di sini tenang ya. Sober-minded, berlawanan keadaan panik atau terbius hiruk-pikuk. Kita perlu ketenangan rohani di tengah kebisingan dunia supaya doa kita tetap hidup, supaya kita tetap bisa berdoa. Dalam bahasa Yunani, salah satu kata yang sering dipakai di dalam Perjanjian Baru untuk berjaga-jaga adalah Gregorio. Kata inilah dipakai Yesus berkali-kali, misalnya karena itu berjaga-jagalah Gregorio, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Juga berjaga-jagalah dan berdoalah. Matius 26 ayat 41. Secara harfiah, Gregorio berarti tetap terbangun atau waspada dan siaga. Uniknya kata ini seakar dengan nama Gregorios, yang artinya seorang yang berjaga-jaga. Jadi Tuhan rindu setiap kita menjadi seperti penjaga malam yang tetap terjaga, tidak terlelap oleh gelapnya malam dunia sampai fajar kedatangan Kristus menyingsing. Sebelum masuk kita ke langkah praksis, kita perlu akui bahwa menjaga pelita iman tetap menyala bukanlah perkara mudah. Bahkan bagi kita hamba-hamba Tuhan sekalipun di era post-pandemi ini, survei Barna ini tapi di Amerika mengungkapkan bahwa gejala burnout, artinya kelelahan di kalangan pendeta itu cukup mengkhawatirkan. Antara tahun 2021 sampai 2022, jumlah pendeta yang mempertimbangkan mundur dari pelayanan waktu penuh, artinya full timer, itu naik drastis dari 29 atau menjadi 42. Artinya 42% orang-orang itu merasakan kelelahan dan berniat mengundurkan diri. Bayangkan hampir setengah mereka ingin menyerah. Penyebabnya bukan mereka karena tidak cinta Tuhan, tapi karena kelelahan, stres, dan merasa habis minyak secara rohani. Banyak pendeta merasa kewalahan melayani jemaat di tengah krisis sambil menghadapi tekanan politik dan sosial yang memecah gereja. Sumber daya menipis dan para hamba Tuhan ini kehilangan waktu menjaga kesehatan jiwa raganya sendiri. Dengan kata lain, mereka sibuk mengisi pelita orang lain tapi lupa mengisi pelita sendiri. Ini adalah realita yang pahit tetapi nyata. Mungkin ini data dalam konteks Amerika, namun sebagai hamba-hamba Tuhan di Indonesia pun kita bisa bercermin dari hal tersebut. Kita tahu pelayanan bisa sangat melelahkan. Di masa Natal misalnya ini, banyak gereja sibuk dengan jadwal ibadah, tambahan, perayaan, bakti sosial, drama Natal, dan sebagainya. Para hamba Tuhan sering jadi Superman dalam tanda kutip, mempersiapkan khotbah yang bertubi-tubi, mengkoordinasi panitia, melayani kunjungan Natal ke rumah-rumah, dan sebagainya. Ibaratnya kita sibuk mengurusi pesta ulang tahun Yesus, tapi jangan-jangan kita malah jarang meluangkan waktu duduk diam di kaki Yesus seperti Maria. Di dalam kisah Maria dan Marta yang seperti kita tahu, Yesus menegur Marta yang terlalu sibuk dan khawatir dengan banyak perkara, sementara Maria memilih bagian terbaik dengan duduk mendengarkan Tuhan. Bukan berarti pelayanan Marta salah, tapi prioritas yang perlu diatur. Kita perlu menjadi Marta dan Maria, sekaligus giat melayani tanpa mengabaikan saat duduk bersama Tuhan. Jika tidak, kebisikan aktivitas pelayanan justru dapat memadamkan nyala roh di dalam kita. Pelita yang menyala membutuhkan minyak yang cukup dan sumbu yang terawat. Dalam perumpamaan 10 gadis yang kita bisa dibaca di Matius 25 ayat 1 sampai 13, gadis-gadis bijaksana membawa minyak cadangan untuk pelita mereka, sementara gadis-gadis bodoh tidak membawanya. Ketika sang mempelai, ya, gambaran kedatangan Kristus terlambat datang, pelita yang tanpa minyak tambahan pun padam di tengah malam. Perumpamaan ini sering dihotbahkan, tapi saya ingin mengajak dengan melihat sesuatu yang lain. Minyak bisa melambangkan hubungan kita dengan
Roh Kudus dan perbenaran rohani firman Tuhan yang kita kumpulkan. Jika kita tidak pernah mengisi minyak rohani, jiwa kita akan kering dan padam sebelum kita mencapai garis finish. Menariknya ada detail kecil ya, garis-garis bodoh itu sebetulnya tidak malas. Mereka juga membawa pelita dan menyalakannya. Masalahnya mereka tidak berpikir jauh ke depan untuk membawa minyak yang ekstra. Ini peringatan bagi kita juga. Mungkin kita rajin pelayanan, pelita menyala di awal. Tapi kalau tidak ada kedalaman rohani dan keintiman dengan Roh Kudus, kita kehabisan tenaga di tengah jalan. Sumber pelita pun harus dipotong dan dibersihkan. Sumber yang kotor dan terlalu panjang akan membuat api berasap dan mudah padam. Secara rohani ini berbicara tentang penyucian diri dan pemurnian motivasi. Barangkali ada kotoran, dosa, kepahitan, atau ambisi pribadi yang menyelimuti hidup dan pelayanan kita. Jika tidak dipangkas melalui pertobatan, hal itu bisa mengurangi kualitas terang kita. Jadi dua hal ini, minyak dan sumbu, perlu perhatian khusus agar pelita kita tetap menyala terang. Ya. Setelah memahami tantangannya, bagaimana secara praktis kita menjaga pelita tetap menyala di tengah dunia yang bising. Ya. Yang pertama ya pasti adalah mengisi minyak rohani secara setiap hari ya. Seperti lampu minyak yang harus diisi, kehidupan rohani kita perlu diisi ulang setiap hari melalui doa, firman, hubungan intim dengan Tuhan. Ini bukanlah klise tapi ini adalah kunci utama. Kita tidak bisa mengandalkan sisa minyak kemarin untuk menghadapi tantangan hari ini. Dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan agar pelita di kemah suci dijaga supaya tetap menyala semalaman di hadapan Tuhan. Iman Harun harus mengisi minyak zaitun murni dan membersihkan pelita itu tiap hari. Bayangkan Tuhan Allah menginginkan api di rumahnya tidak pernah padam sebagai simbol kehadirannya. Demikian pula dalam hidup kita. Roh Kudus senantiasa bersedia menjadi minyak yang menyalakan hati kita dengan cinta dan semangat. Tantangannya adalah apakah kita meluangkan waktu untuk mengisi tangki rohani kita. Bagi kita para pelayan hamba-hamba Tuhan, mungkin kita sibuk menyiapkan khotbah dan mengajar orang, tapi kita sering lupa untuk membaca Alkitab, untuk memberi makanan rohani bagi kita sendiri, ya, bagi jiwa sendiri. Ya, kita sering berdoa di depan hadapan orang lain, tapi kita lupa untuk berdoa secara khusus. Kita berbicara sama Tuhan ya, quiet time, meditasi firman, dan menyembah Tuhan secara pribadi. Seperti Maria yang tadi kita telah dengarkan, duduk diam di kaki Yesus, berhenti sejenak dari kebisingan setiap hari untuk mendengarkan suaranya. Kalau ini diabaikan, kita akan mudah kehabisan minyak dan terbakar habis. Ingatlah, Yesus sendiri kerap menyingkir ke tempat sunyi untuk berdoa. Bahkan di puncak pelayanannya dalam Lukas 5 ayat 16, jika Tuhan saja butuh sesuatu yang pribadi, yang silent retreat lah maksudnya, ya kita pun seharusnya membutuhkan hal tersebut. Isi terus wadah hati kita dengan urapan rohnya sampai penuh. Itulah sumber terang kita. Bersihkan sumbu dan hati nurani. Aspek pengudusan dan prioritas. Sumbu lampu perlu dipangkas dan dibersihkan agar api tetap stabil. Artinya kita perlu secara rutin mengevaluasi diri apakah dosa kecil yang kita tidak sadari mulai mengganggu terang kita. Apakah itu kesombongan rohani, iri hati pelayanan, motivasi yang salah, mencari pujian jemaat, atau cinta dunia yang menyusup halus. Hal-hal ini adalah ibarat kerak dari sumbu. Jika dibiarkan lama-lama, terang kasih dan integritas kita meredup, digantikan asap kepahitan atau ambisi pribadi. Karena ada yang mengatakan begini, jikalau setan gagal membuat pendeta jatuh dalam dosa besar, ia akan coba sibukkan dia dengan rapat demi rapat hingga lupa berdoa. Ya, kadang-kadang hal-hal yang kecil justru membuat kita menjadi terlalu sibuk. Aktivitas berlebihan yang membuat kita perlahan menjauh dari hadirat Tuhan. Oleh karena itu, ya, trimming the wick artinya memotong hal-hal yang berlebihan, yang menyita waktu tapi tidak produktif secara rohani. Ya, contohnya mungkin kita perlu mengurangi waktu mengkonsumsi media,
atau mungkin pada saat-saat Natal memikirkan dekorasi Natal yang terlalu berlebihan, ya, yang sehingga kita melupakan tugas-tugas utama kita. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, supaya kita dapat berlari dengan tekun. Beban di sini biasanya hal-hal yang netral yang tidak salah, namun menghambat. Contohnya hobi yang menyita waktu yang berlebihan, kebiasaan begadang, dan lain sebagainya. Dengan memangkas sumbu kehidupan kita, api roh akan tetap menyala dengan baik, tanpa dihalangi oleh hal-hal yang mengotori. Berikutnya adalah yang seperti kita tahu, kita memerlukan hidup di dalam komunitas terang dan saling menyala, ya. Seperti lilin yang ditiup angin akan lebih sulit padam jika ada lilin-lilin lain di sekitar kita. Community protects unity, ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan dari berbagai latar belakang, justru kita saling membutuhkan untuk menjaga api itu tetap berkobar. Persekutuan orang-orang percaya ibarat kumpulan bara dalam perapian. Ketika bara itu dikelompokkan, ia saling menyala dan bertahan panas lebih lama. Tapi jika satu bara dijauhkan sendirian, ia akan cepat padam. Firman Tuhan mendorong kita janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi saling menasihati, terlebih lagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah ayat yang sering kita dengar, ya. Tapi ayat ini secara langsung mengaitkan komunitas dengan penantian hari Tuhan. Artinya kita setia menanti sampai akhir. Kita perlu saling menguatkan dalam komunitas. Para hamba Tuhan pun butuh komunitas sesama hamba Tuhan untuk saling mendoakan dan menolong. Ya, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kita datang dari berbagai denominasi tapi bisa bersekutu. Ini adalah contoh tubuh Kristus yang bersatu, dapat bersinar lebih terang di tengah dunia. Dalam hal praktis, mari kita jalin keakraban dengan rekan sepelayanan, jangan berjalan sendiri. Ketika lelah, bisalah kita berbicara kepada mereka, ya, orang-orang yang kita percaya, untuk saling mendoakan, mentoring dan fellowship. Bukan cuma untuk jemaat, tapi kita juga memerlukan sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, untuk memiliki suatu komunitas supaya pelita yang kalau itu pun mulai meredup bisa saling dikuatkan sehingga tetap menyala bersama-sama. Dan berikutnya adalah kita mengarahkan pandangan kita tertuju pada janji kedatangannya. Kita harus selalu ingat tujuan akhir dari semua ini. Mengapa kita perlu repot-repot menjaga pelita tetap menyala? Karena kita menantikan Kristus datang kembali dengan kemuliaan. Ini adalah harapan yang harus senantiasa membara. Seorang pelaut yang sedang berjaga di mercusuar di tengah malam gelap akan terus menyalakan lampu suarnya karena dia tahu suatu saat ada kapal yang membutuhkan panduan. Demikian pula kita memelihara terang iman, sebab kita tahu akan ada kapten, ya, kita yang akan datang, dan dunia membutuhkan sinar Injil sementara menunggu kedatangan Kristus. Alkitab berkata, sebab masih sedikit, sangat sedikit waktu lagi, ia yang akan datang akan tiba dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37. Yesus pasti datang tepat pada waktunya. Janji ini bagaikan bintang fajar di ufuk timur. Pertanda malam bakal berlalu. Dan kiranya pengharapan ini memberikan kita sukacita dan ketekunan. Jangan biarkan apapun mencuri pengharapan kita. Dunia boleh bertambah gelap ataupun bising, tetapi seperti lagu Natal Malam Kudus, di tengah malam yang sunyi dan gelap, terang kasih Tuhan telah lahir. Sekarang pun di tengah zaman yang penuh malam, dosa, ya, gelap, terang Kristus melalui kita harus tetap bersinar hingga fajar kedatangannya. Saya ingin menutup dengan suatu kejadian heroik, ya. Ini yang dialami oleh Abi Burgess, ya. Dia adalah seorang yang berusia 16 tahun di Maine itu yang bagian timur atas Amerika. Suatu malam di tahun 1856, sebuah badai dahsyat menghantam pulau tempat mercusuar itu berdiri. Pada saat itu kebetulan ayah Abby, dia penjaga, sedang pergi ke darat, justru ingin membeli persediaan. Sehingga Abi
dan keluarganya sendirian di pulau itu. Angin ribut dan gelombang besar mengempas mercusuar dan rumah mereka hancur disapu ombak. Mereka terkurung di dalam mercusuar selama hampir sebulan tanpa bantuan. Apa yang dilakukan Abby pada saat itu di tengah terpakan angin dan ketakutan, Abby setia menjaga lampu mercusuar tetap menyala setiap malam. Dengan berani dia menaik ke atas menara, mengisi minyak dan memastikan sumbu tetap menyala terang agar kapal-kapal di laut tidak tersesat. Ia melakukan itu siang dan malam selama 21 hari berturut-turut dalam badai tanpa ada laki-laki di pulau itu. Di dalam suratnya, Abby menulis bahwa sekalipun ia tidak sekalipun lampu itu padam. By God's help not once did the light fail. Karena Tuhan, maka saya dapat menyalakan lampu tersebut setiap hari. Itulah tindakan Abby yang menyelamatkan banyak pelaut dari karam dan namanya dikenang sebagai pahlawan mercusuar. Bayangkan seorang gadis 16 tahun sanggup melakukan itu karena rasa tanggung jawab. Kita pun semua dipanggil menjadi pejuang mercusuar di tengah badai. Tuhan mempercayakan pelita Injil di tangan kita dan menempatkan kita di menara masing-masing. Entah itu di menara mimbar gereja, komunitas, ataupun keluarga. Kadang angin pencobaan menerpa, kebisingan dunia mencoba memadamkan semangat, dan mungkin kita merasa sendirian berjuang. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan memampukan kita seperti Abby, asal kita bersandar pada kuasanya. Di bawah kuasa Tuhan, tidak sekalipun lampu itu akan padam. Di dalam hidup kita, Roh Kudus adalah sumber minyak yang tak akan habis jika kita mau dipenuhi. Kamu adalah terang dunia, itu kata Yesus pada Matius 5 ayat 14. Terang akan paling terlihat saat suasana gelap. Dunia ini sekarang semakin gelap, oleh karena itu seharusnya terang kita semakin menyala. Mungkin pada saat kita merasakan gelap dan bising, namun justru inilah kesempatan bagi terang Kristus bersinar makin jelas. Pada akhirnya, mari kita memandang ke depan suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang menyongsong mempelainya, yaitu gereja. Alangkah indahnya jika kita mendapati kita semua bangun berjaga dengan pelita di tangan yang apinya terang berkobar. Sungguh kerinduan kita kelak mendengar dia berfirman, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena itu kita bertekunlah terus menjaga iman kita sampai akhir. Jangan biarkan dunia yang bising meredam nyanyian rohani kita. Jangan biarkan angin zaman memadamkan api pelayanan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu memberikan kesadaran pada hati kami, Tuhan. Ketika kami ingin mulai meredup, Kau memberikan semangat bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ketika kami juga meredup, Kau memberikan jalan keluar bagi kami. Bangunlah komunitas, jagalah sumbu iman kami. Itulah Kau selalu bersama-sama dengan kami. Itulah penyertaan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kiranya kami tetap ada dalam pengasihan-Mu, sehingga kami terus menjaga iman kami sampai pada akhirnya nanti. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kepadamu Yesus Kristus Tuhan, melalui-Mu doa ini kami naikkan. Amin.